Assalamualaikum Ibu Ipit. Waalaikumsalam Bu Des. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Bu Des. Nah, kita akan melakukan coaching nih. Sebentar. Kira-kira Ibu Ipit mau cerita apa hari ini? Oh iya, gini Bu, Ya. saya punya masalah nih di kelas saya, di kelas 3. Heeh. Masalahnya itu adalah saya Ya. punya sekitar 4 orang siswa yang belum pandai membaca dan menulis. Oh. Harusnya kan mereka tuh udah pandai membaca dan menulis karena sudah di kelas 3 gitu, sudah melalui kelas 1, sudah melalui kelas 2 gitu kan. Harusnya di kelas 3 sudah pandailah membaca dan menulis. Saya Mm-mm. juga tidak tahu nih apa yang menyebabkan mereka tuh bisa naik kelas. Tidak mungkin kan saya menyalahkan rekan Iya. saya, wali kelasnya yang di kelas 1 dan di kelas 2. Nah, Oh. jadi ini nih Bu masalah saya. Ya. Oh, jadi ada siswa Ibu Ipit yang belum pandai membaca ya. Dan Iya, sekarang sudah duduk di kelas 3 dan Ibu Ipit sebagai wali kelasnya sekarang ya. Ya, begitu Bu Ipit ya. iya, iya Bu, benar sekali. Nah, oke baiklah. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Ipit dapatkan di akhir obrolan kita nanti? Nah, saya sangat berharap Bu di akhir obrolan kita hari ini saya menemukan solusi untuk permasalahan ini. Nah, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Ipit ya. Oke deh. Nah, sekarang menurut Ibu Ipit, seharusnya kriteria anak yang naik ke kelas 3 itu yang seperti apa? Menurut saya nih Bu, ya, Hah? harusnya kelas 3 itu minimal mereka pandailah membaca dan menulis. Iya. Walaupun membacanya masih dieja atau Hmm. membacanya belum lancar, masih Heeh. terbata-bata. Nah, sekarang ini yang 4 orang ini, Bu, jangankan membaca, huruf aja belum kenal. Oh, sekarang ini berarti anak-anak ini sama sekali belum mengenal huruf ya, Bu ya? Oh, Iya, Bu. nah, dengan kondisi anak yang belum mengenal huruf sama sekali, kira-kira apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Ipit lakukan sekarang ini? Sekarang ini sebenarnya saya punya waktu luang sih, Bu. Heeh. Ketika jam belajar sudah berakhir gitu, saya belum pulang. Heeh. Rencananya saya mau menggunakan waktu yang ada itu untuk membimbing mereka. Oh. Oh, jadi sekarang Ibu memiliki waktu lebih ya, ketika jam mengajar habis. Nah, Iya. ini kesempatan bagus sekali itu, Bu, untuk anak-anak. Nah, selain memiliki waktu luang, kira-kira apa lagi yang perlu Ibu persiapkan? Sepertinya Bu, saya perlu buku-buku bacaan yang per suku kata itu Ah, dan juga media abjad yang berwarna-warni itu Bu untuk ah, membimbing mereka. Kan oh, mereka belum kenal huruf tuh. iya, Jadi iya. saya mau menggunakan itu agar Ah, eh, waktu saya membimbing mereka itu kegiatannya lebih menarik bagi mereka. oh, iya. Nah, rencana yang matang sekali nih yang sudah Ibu persiapkan. Tadi dengan adanya media yang menarik, saya yakin dapat menumbuhkan semangat belajar anak-anak tersebut untuk belajar bersama Ibu Ipit. Sekarang bagaimana caranya Ibu Ipit dapat melaksanakan rencana tersebut? Nah, rencananya Bu, saya Nah. akan membuat kesepakatan dulu nih dengan siswa itu bahwa mereka setelah selesai belajar, setelah habis kelas nih, mereka jangan langsung pulang dulu. Iya, Karena saya akan melakukan bimbingan membaca dan menulis kepada mereka berempat. Jadi mereka jangan pulang dulu tuh, biar aja teman-temannya pulang dulu gitu kan. Tapi mereka tetap tinggal karena untuk mengejar ketinggalan mereka tadi. nah benar sekali tuh Bu. Sebelumnya kita harus ada kesepakatan lah dengan siswa terlebih dahulu ya. Jadi tahu apakah anak itu bersedia meluangkan waktu atau tidak. Jangan nanti
Ibu Ipit saja yang punya waktu, ternyata anak-anak tidak. Nah, Iya. persiapan sudah nih, kan persiapan tadi sudah ada rencananya. Kemudian kesepakatan juga sudah. Seandainya persiapan sudah oke, kesepakatan juga oke, jadi kira-kira kegiatan awal yang akan Ibu Ipit lakukan itu untuk membimbing mereka itu apa? Kan mereka belum kenal huruf nih ya Bu ya. Wah, Jadi saya mau mulai memperkenalkan huruf vokal dulu nih kepada mereka. heeh, Nah, setelah mereka kenal sama huruf vokal, iya, mampu menuliskannya, baru saya lanjutkan dengan membaca persuku kata. iya. Nah, luar biasa sekali Bu Ipit rencananya. Nah, kira-kira dari rencana ini apakah ada rekan kerja yang bisa membantu Ibu Ipit agar terlaksana sesuai harapan kita? Karena mereka kan cuma ada 4 orang Bu ya, tidak banyak. Jadi Heeh, saya rasa saya mampu melakukan bimbingan ini untuk mereka berempat. iya. Hanya saja saya tetap butuh dukungan orang tua. Jadi mungkin nanti saya akan hubungi orang tua mereka agar orang tua mereka tahu dengan rencana saya ini, bisa turut mendukung, bisa turut eh, me mengontrol anaknya di rumah, misalnya belajar kembali di rumah begitu, untuk pembiasaan membaca dan menulis begitu. Oke. Dan kalau orang tua tahu kan, Mhm, mereka anak-anaknya itu akan terlambat pulang, maka mereka tidak akan khawatir. Karena iya, pasti orang tuanya lihat teman-temannya pulang, ini anak-anak ini udah pulang kok anak saya belum pulang gitu kan iya jadinya kalau orang tua benar, tidak tahu. heeh, Heeh. iya. Jadi orang tua harus tahu ya Bu Pit, biar nanti Iya. tidak ada rasa cemas. Nah, pastinya dengan adanya dukungan dari orang tua murid, saya yakin rencana ini akan berjalan dengan baik. Karena untuk situasi seperti ini, peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Nah, kira-kira kapan nih rencana Ibu Ipit akan dimulai? Rencananya saya mau mulai besok setelah Heeh, melakukan kesepakatan dulu nih dengan anak, dengan orang tua. iya, Kemudian orang tua kan tahu dengan rencana ini. Jadi baru dilaksanakan kegiatannya begitu. benar sekali Bu. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, Nah, rencana ini harus segera dilaksanakan, mengingat untuk membaca ini sangat penting ya Bu ya, untuk siswa agar dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, saya yakin dengan bimbingan Ibu Ipit dan adanya peran orang tua, mereka pasti bisa membaca akhirnya. Sekarang, apa komitmen Ibu agar rencana tersebut bisa berjalan lancar? terima kasih sekali sebenarnya nih Bu, karena Ibu sudah support saya. Ya, Jadi untuk komitmennya saya ingin melaksanakan kegiatan ini secara rutin sampai tujuannya benar-benar tercapai, sampai mereka benar-benar bisa membaca dan menulis sebelum mereka naik ke kelas 4. Kasihan kan Bu kalau di kelas 4 belum pandai membaca dan menulis. Mau ditinggal, kasihan mhm, juga kan Bu. iya, Mau dinaikkan mereka belum pandai membaca dan menulis. Jadi harapan saya sebelum mereka naik ke kelas 4, mereka harus bisa membaca dan menulis dulu. wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat apresiasi dengan rencana yang sudah Ibu Ipit rencanakan ini. Saya yakin dan saya sangat mendukung dengan rencana yang Ibu lakukan. Semoga apa yang Ibu rencanakan, kegiatannya itu bisa berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan. Dan ketika naik ke kelas 4 nanti tidak ada lagi anak kita yang tidak pandai membaca dan menulis ya Bu ya. Oke Bu Des, terima kasih banyak ya atas waktunya, dukungannya, dan untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan sesuai dengan harapan sebelum rencana ini dilaksanakan. Iya. Amin. Tetap semangat ya Bu dalam mencerdaskan anak bangsa ya. Saya tunggu kabar perkembangan anak-anak tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu atau 2 minggu nanti sudah ada kemajuan dari anak-anak tersebut. Dari yang tidak mengenal bisa sudah mengenal dengan huruf. Nah,
karena ini kita ada kegiatan yang lain ya Bu, yang sudah menunggu. Saya rasa coaching hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Sampai jumpa lagi ya. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam Ibu Ipit, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Terima kasih ya udah meluangkan waktu hari ini. iya. Sama-sama Bu Pit. Kita ada janji ya mau melakukan coaching sebentar. Iya nih Bu Pit. Iya, jadi Ibu Des tuh ceritanya mau apa nih hari ini? Begini Bu, hmm, tadi kan saya dipanggil sama rekan kerja nih. Ah, ada masalah lah sedikit di sekolah kan. Masalahnya ini ada pada siswa bimbingan saya Bu Pit. Anak ini sering keluar pada pelajaran bahasa Indonesia, keluar dari kelas, ah, pergi bermain bola di lapangan. Nah, sampai pada akhirnya guru bahasa Indonesia ini melaporkan kejadian itu kepada saya. Dan sepertinya ibu itu dia menyuruh saya bertanggung jawab terhadap sikap anak itu. Eh, Kemudian karena anak ini adalah bimbingan saya, dia itu menganggap siswa itu keluar itu untuk main futsal saja katanya. Gitu Bu Pin. Oh, jadi masalahnya itu sebenarnya ada pada siswa bimbingan Ibu ya, Iya Bu bermasalah Pin, dia pada guru berulah. pelajaran lain. Heeh, Hmm. iya. Keluar dia Bu Pin, tak suka dia belajar. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari akhir obrolan kita hari ini? Saya ini ya macam mana lah ya Bu Pit supaya hubungan saya dengan teman tuh baik juga, anak ini juga Iya. maksudnya tuh harus masuklah dia dalam kelas. Jadi saya berharap ada solusi dari pembicaraan kita nanti nih Bu Pit. Iya, benar sekali Bu Des, sebab kan sesama rekan kerja harusnya kita itu saling dukung ya, bukan saling menyalahkan atau saling minta pertanggungjawaban gitu. Hmm, Nah, menurut Ibu Des nih, apa yang menyebabkan anak itu keluar dari jam pelajaran yang sedang berlangsung itu? bisa jadi anak-anak nih jenuh mungkin Bu Pit dalam kelas. Jadi dia tuh mau keluar aja kerjanya. Kalau tidak di Selain kantin, jenuh nih, eh, kalau tidak di kantin, di lapangan. Nah, dia kan gini kan Bu, ya anak-anak kita nih, anak-anak pemain futsal nih, itu kan cenderung anak-anak yang kalau akademik tuh agak-agak kurang lah ya kan. Jadi dia kalau apa tuh suka berada di luar daripada di dalam. Jadi jadi dia pikirannya tuh mau main terus. Jadi sehingga kalau ada pembelajaran dalam kelas itu merasa kayak bosan, keluar, kalau ditanya bilangnya, banyaklah alasannya. Inilah, ada yang tak siap lah tugasnya, seperti itu Boyke. iya. Selain jenuh nih, kira-kira kalau menurut Ibu, apakah ada alasan lain sehingga dia tidak mau belajar sama guru tersebut? Mungkin ada hal-hal yang tidak dikerjakannya mungkin tuh Bu. Mungkin dia takut Seperti sama itu. guru itu, atau pembelajarannya yang kurang disukanya. Kan anak-anak ini kadang ada yang mapel yang disukanya, ada yang tidak. Gitu Bu Pe. Oh, begitu. Jadi, apa rencana Ibu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh anak bimbingan Ibu ini? Rencananya nanti saya panggil anak tuh Bu Pit, biar bicara kan empat mata kan. Kenapa anak nih keluar-keluar aja belajar tuh kan? Iya, bagus tuh Bu Des. Biar kita tahu kan alasannya langsung. Jadi, apa langkah awal yang akan Ibu ambil untuk menjalankan rencana ini? Karena kemarin kan kita kan Bu Pit sudah belajar nih tentang restitusi. Nah, jadi saya mungkin akan panggil anak itu ke ruangan saya, kemudian saya akan merestitusi anak tersebut biar tergali lagi
sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dalam diri dia, sehingga anak ini bisa keluar keluar terus kalau belajar bahasa Indonesia. Jadi setelah saya lakukan restitusi nanti akan terjawab lah kira-kira apa yang menjadi permasalahan atau kendala anak ini ya Bu Pit ya. Iya, bagus sekali Bu Des rencananya. Jadi apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang restitusi bisa Ibu langsung implementasikan ya Bu ya untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah di sekolah. Kapan rencananya Ibu akan mulai menjalankan rencana yang sudah Ibu susun ini? Dan guru tuh cuma hari tadi ngasih tahu, jadi besok lah saya panggil anak tersebut. Jadi besok saya pagi saya panggil anak itu dan akan segera saya lakukan restitusi. Gitu, Bu. Iya, lebih cepat lebih bagus ya Bu. Semoga rencana yang Ibu sudah susun berjalan sesuai dengan harapan. Kira-kira nih, apa Ya. Ibu perlu bantuan orang lain kah dalam menjalankan rencana ini? Atau akan Ibu laksanakan sendiri kah? Atau bagaimana? Untuk sementara kayaknya saya akan panggil sendiri dulu ya Bu Pit ya. Saya akan lakukan restitusi tadi dan nanti kalau sudah dapat titik terangnya, apa permasalahannya dan bagaimana solusinya, mungkin saya akan melibatkan kembali ya, guru bahasa Indonesianya untuk memantau setelah dilakukan restitusi, apakah ada perubahan sama anak ini. Kalau misalnya ada perubahan, berarti saya tidak akan melibatkan orang lagi. Nah, jika tidak ada perubahan, mungkin saya bisa melibatkan guru BK nantinya, Bu. Oke. Baiklah Bu, saya berharap kita bisa membahas ini lagi nanti ya setelah Ibu melakukan rencananya agar tahu hasilnya itu bagaimana. Iya, Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Saya tunggu ya Bu kabar baiknya. Tetap iya, semangat ya. iya, semangat Bu Ipit. Terima kasih ya Ibu Ipit sudah uh, melakukan ya, coaching terhadap saya hari ini. Perasaan saya lega sekali. Berarti saya nanti akan segera memanggil anak tersebut. Kalau begitu coaching hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Selamat menjalankan rencana dan aktivitas Ibu yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ipit.